Balasan yang setimpal untuk mereka yang telah menghinaku dan anakku yang dianggap bukan keturunan suamiku. Akan kutunjukkan betapa kuatnya aku dan anakku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit Jakarta sore itu seolah menjadi kanvas lukisan, dihiasi rona jingga dan ungu yang meneduhkan. Aisyah, dengan senyum tak pernah pudar dari bibirnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, namun aura kebahagiaan yang terpancar dari matanya membuat gaun itu terlihat bak busana bidadari. Di sampingnya, ibunya mengusap lembut punggungnya. Anakku, hari ini adalah awal dari kisahmu. Percayalah, suamimu adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Aisyah mengangguk. Hatinya dipenuhi gelembung-gelembung sukacita. Siapa sangka, gadis sederhana sepertinya, yang hanya besar di sebuah desa kecil dengan bimbingan ibunya, seorang koki rumahan yang terampil, bisa disunting oleh Rendra. Pria yang bukan saja tampan bagai pangeran dari negeri dongeng, tapi juga pewaris tunggal dari Rendra Group, sebuah perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Pertemuan mereka bagai sebuah takdir yang manis. Rendra, yang kala itu sedang berlibur di desa Aisyah, jatuh hati pada kesederhanaan dan kepolosan Aisyah. Ia tak peduli dengan perbedaan status sosial mereka. Baginya, Aisyah adalah mata air yang menyejukkan, oase di tengah gurun kehidupan yang penuh intrik dan kepalsuan di dunia bisnisnya. Pernikahan mereka digelar dengan meriah. Keluarga Rendra, terutama sang ibu, Nyonya Fatma, awalnya sedikit ragu. Namun, melihat betapa Rendra sangat mencintai Aisyah, Nyonya Fatma akhirnya merestui. Wajahnya yang tegas dan berwibawa seringkali membuat Aisyah ciut, tetapi sikapnya yang selalu ramah dan penuh perhatian membuat Aisyah merasa diterima. Aisyah, selamat datang di keluarga kami. Kau sudah seperti anakku sendiri, katanya kala itu sambil memeluk Aisyah dengan erat. Aisyah merasa bagai mimpi, diterima dengan tangan terbuka oleh keluarga yang begitu terpandang. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka adalah potret sempurna dari kebahagiaan. Aisyah menjalani peran sebagai istri dengan penuh cinta. Ia belajar mengelola rumah tangga mewah, tapi ia tak pernah melupakan kegemarannya memasak. Ia seringkali turun ke dapur untuk membuatkan hidangan kesukaan Rendra. Suatu malam, Rendra memeluknya dari belakang saat Aisyah sedang menyiapkan makan malam. Sayang, masakanmu selalu yang terbaik. Aku sangat beruntung memilikimu, bisiknya di telinga Aisyah, membuat pipi Aisyah merona. Rendra adalah pria yang sangat romantis dan selalu meluangkan waktu untuk Aisyah di tengah kesibukannya. Mereka sering bepergian, menikmati makan malam di restoran mewah, atau sekadar menghabiskan sore di taman. Dunia mereka seolah hanya milik berdua, penuh tawa dan janji-janji masa depan. Namun, satu hal yang belum lengkap, kehadiran buah hati. Setiap malam, Rendra dan Aisyah berdoa bersama, memohon kehadiran seorang anak. Doa mereka akhirnya terjawab. Suatu pagi, setelah muntah-muntah dan merasa lemas, Aisyah memberanikan diri menggunakan alat tes kehamilan. Hasilnya, 2 garis merah yang begitu jelas. Air mata Aisyah tumpah ruah. Ia langsung memeluk Rendra yang baru pulang dari kantor. Sayang, kita akan punya bayi, bisiknya sambil terisak haru. Wajah Rendra yang lelah seketika cerah. Ia mengangkat Aisyah dan memutarnya. Aisyah, terima kasih. Ini adalah kabar terbaik yang pernah kudengar, teriaknya. Kabar kehamilan Aisyah disambut sukacita oleh seluruh keluarga. Nyonya Fatma, yang biasanya bersikap tenang, langsung memeluk Aisyah dan berulang kali mencium keningnya. Kau jaga baik-baik cucu pertama mama ya. Aisyah, mama akan belikan apa saja yang kau butuhkan. Aisyah merasa begitu dicintai. Mertua dan suaminya memperlakukannya bak ratu. Ia dilarang melakukan pekerjaan berat, makanan kesukaannya selalu tersedia, dan Rendra menjadi lebih protektif. Setiap malam, Rendra akan mengusap perut Aisyah sambil bercerita tentang mimpi-mimpinya untuk anak mereka. Anak kita pasti setampan ayahnya, dan selembut ibunya, ucapnya dengan nada penuh harap. Aisyah hanya bisa tersenyum bahagia. Waktu berlalu begitu cepat.
Bulan demi bulan terlewati. Perut Aisyah membesar, dan Rendra semakin gencar memanjakannya. Nyonya Fatma, yang sangat bangga dengan kehamilan Aisyah, bahkan sudah menyiapkan kamar bayi dengan perabot termahal dan terindah. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah bisikan tak sedap mulai tercium. Suatu sore, saat Aisyah sedang duduk santai di teras belakang rumah, ia tak sengaja mendengar percakapan Nyonya Fatma dengan Tante Maya, kakak ipar Rendra. Kira-kira anaknya mirip siapa ya? Ma? Kulit Aisyah kan sawo matang. Beda sekali dengan keluarga kita yang putih pucat. Tanya Tante Maya dengan nada sinis yang tak luput dari telinga Aisyah. Hus, jangan bicara begitu. Aisyah kan calon ibu dari cucuku. Lagi pula, kan bisa saja ikut Rendra. Rendra kan sama sepertiku, kulitnya terang. Jawab Nyonya Fatma, meskipun ada nada keraguan yang terselip di suaranya. Percakapan itu seolah menjadi petir di siang bolong bagi Aisyah. Ia tahu, di balik kebaikan Nyonya Fatma, ada sebuah standar tak tertulis yang harus ia penuhi, melahirkan anak yang mirip dengan keluarga Rendra. Aisyah mencoba mengabaikan percakapan itu. Ia percaya, cinta Rendra dan kasih sayang Nyonya Fatma akan jauh lebih besar dari sekadar warna kulit. Ia menenangkan dirinya dengan membelai perutnya. Nak, apapun warna kulitmu, kamu tetaplah anugerah terindah. Mama dan Papa akan sangat mencintaimu, bisiknya pelan, seolah berjanji pada sang janin. Namun, kekhawatiran itu tak bisa sepenuhnya ia buang. Kekhawatiran itu kini bagai sebuah benih, yang kelak akan tumbuh menjadi badai yang siap menghancurkan bahtera rumah tangganya. Saat hari-hari menjelang persalinan, suasana di rumah besar itu semakin tegang. Nyonya Fatma dan Rendra selalu bertanya tentang kondisi Aisyah. Ada harapan besar di mata mereka. Harapan akan lahirnya seorang bayi yang akan menjadi cerminan sempurna dari keluarga mereka. Dari gen yang sempurna yang mereka banggakan. Aisyah berdoa, semoga bayinya sehat dan lahir tanpa kekurangan apapun, tanpa mempedulikan warna kulitnya. Ia tidak tahu bahwa doa itu akan diuji, dan kebahagiaan yang selama ini ia genggam erat. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rendra memacu mobilnya dengan cemas, menerobos jalanan Jakarta yang ramai menuju rumah sakit. Di sampingnya, Aisyah mencengkeram erat tangannya, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sabar, sayang. Kita sebentar lagi sampai, bisik Rendra, wajahnya pucat. Di balik kecemasan itu, terselip harapan besar di matanya. Harapan yang selama ini ia dan keluarganya tanam. Lahirnya seorang bayi yang akan melengkapi potret sempurna keluarga mereka. Setelah berjam-jam berjuang, sebuah tangisan bayi memecah keheningan ruang bersalin. Tangisan itu bagai melodi surga di telinga Aisyah. Kelegaan dan rasa haru bercampur jadi satu. Rendra segera masuk, menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Aisyah, kau hebat, pujinya sambil mencium kening Aisyah yang berkeringat. Perawat kemudian menyerahkan bayi mereka ke dekapan Aisyah. Anak bapak dan ibu sehat, laki-laki. Aisyah menerima bayinya dengan hati penuh cinta. Ia membelai lembut pipi kecil itu. Wajahnya yang damai, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang mungil, semuanya sempurna. Namun, saat Rendra mencondongkan kepalanya, senyumnya perlahan memudar. Ia menatap wajah bayi itu, lalu melirik Aisyah. Matanya seolah mencari jawaban. Sayang, kenapa? Rendra tidak melanjutkan perkataannya. Ia hanya bisa menelan ludah. Kulit bayi mereka, yang belum genap beberapa menit melihat dunia, tampak sawo matang. Jauh berbeda dari kulit Rendra dan seluruh anggota keluarganya yang berkulit terang. Aisyah menyadari perubahan ekspresi suaminya. Rendra, ada apa? Dia sangat mirip kamu, katanya, berusaha meyakinkan. Namun, Rendra hanya terdiam. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi sorot matanya yang dipenuhi keraguan terasa menusuk hati Aisyah lebih tajam daripada pisau. Beberapa saat kemudian, Nyonya Fatma dan Tante Maya tiba. Mereka langsung bergegas ke ruang rawat Aisyah, tak sabar ingin melihat cucu pertama mereka. Nyonya Fatma, dengan wajah yang berbinar, mencondongkan tubuhnya ke ranjang. Ia mengintip Arif yang sedang terlelap di samping Aisyah. Senyumnya luntur, dan matanya membelalak.
Tante Maya yang berdiri di belakangnya juga mencondongkan kepala, lalu menyunggingkan senyum sinis. "Kenapa, Ma?" tanya Rendra. Nyonya Fatma tidak menjawab. Ia hanya melirik tajam ke arah Aisyah. "Rendra, kau keluar sebentar. Ada yang harus Mama bicarakan." Di luar ruangan, Aisyah bisa mendengar bisikan-bisikan yang semakin lama semakin keras. "Rendra, lihat baik-baik. Kulitnya gelap sekali. Dia tidak mirip siapa-siapa di keluarga kita." Suara Nyonya Fatma terdengar jelas. "Mama, jangan bicara begitu. Anak itu baru lahir." Rendra mencoba menenangkan. "Apa yang harus Mama pikirkan? Selama ini, kau selalu percaya dia polos. Tapi, lihat, anak ini jelas bukan dari darah kita. Apa dia dari laki-laki lain? Siapa laki-laki yang dia sembunyikan?" tuduh Nyonya Fatma tanpa ampun. Kata-kata itu menusuk Aisyah hingga ke ulu hati. Ia mencoba menahan tangisnya. Ia tidak mengira cinta dan kebahagiaan yang selama ini ia rasakan bisa hancur secepat ini, hanya karena warna kulit anaknya. Saat Rendra masuk kembali ke kamar, wajahnya sudah berubah dingin. Ia tidak lagi menatap Aisyah dengan penuh cinta. "Aisyah, jelaskan padaku, kenapa kulitnya sawo matang? Kau tidak pernah bilang kalau keluarga besarmu ada yang berkulit gelap." Nada bicaranya sudah tidak lagi lembut, melainkan penuh tuduhan. Aisyah yang masih terbaring lemas, mencoba menjelaskan. "Rendra, keluargaku memang berkulit sawo matang, tapi kita tidak pernah membahasnya. Ini wajar, kan? Gen itu kuat," jawab Aisyah. Rendra menggeleng. "Tidak, gen keluargaku lebih kuat. Semua keturunanku berkulit terang." "Aisyah, ini tidak masuk akal," katanya. Matanya menuduh, seolah Aisyah adalah seorang pengkhianat. Air mata Aisyah akhirnya tumpah. "Rendra, kenapa kau seperti ini? Kau percaya padaku, kan?" Rendra menghela napas berat, matanya memandang keluar jendela. "Aku tidak tahu, Aisyah. Setelah Mama bilang begitu, aku jadi ragu." Rendra tidak lagi memanggilnya sayang. Hati Aisyah terasa hancur berkeping-keping. 3 hari kemudian, Aisyah dan bayinya, yang ia beri nama Arif, diizinkan pulang. Tetapi, tidak ada lagi sambutan hangat. Rumah besar itu terasa asing dan dingin. Nyonya Fatma dan Tante Maya hanya menatap Arif dengan pandangan jijik. Nyonya Fatma bahkan menolak menggendong cucunya. "Maaf, Aisyah. Mama tidak ingin tangan Mama kotor. Rendra, ajak saja Aisyah dan bayinya ke kamar. Mama tidak ingin melihatnya." Sejak saat itu, kehidupan Aisyah berubah menjadi neraka. Rendra, yang dulunya penuh kasih sayang, kini lebih sering pulang larut, dan ketika di rumah, ia akan menghabiskan waktu di kamar kerjanya, menghindari Aisyah dan Arif. Bisikan-bisikan tuduhan terus berdatangan dari Nyonya Fatma dan Tante Maya. Mereka tak henti-hentinya menuding Aisyah berselingkuh. Suatu sore, Aisyah sedang menggendong Arif yang rewel, mencoba menenangkannya. Rendra yang baru pulang langsung menghampiri. Ia tidak bertanya mengapa Arif menangis, melainkan langsung menyambar tasnya. "Aisyah, kita perlu bicara serius," katanya dengan nada dingin. Mereka duduk di ruang tamu. Rendra menatap Aisyah dengan mata kosong. "Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa meneruskan ini. Kita cerai saja," katanya, seolah sedang membicarakan hal sepele. Jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. "Rendra, apa maksudmu? Kenapa?" Rendra menghela napas. "Apa kau pura-pura tidak mengerti? Anak ini, dia bukan anakku. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pengkhianat," katanya tanpa rasa belas kasihan. Air mata Aisyah kembali tumpah. "Rendra, dengarkan aku. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Arif adalah anakmu. Anak kita." Ia berusaha meraih tangan Rendra, tapi Rendra menepisnya. "Tidak, aku tidak akan percaya. Keluargaku tidak ada yang memiliki gen seperti ini. Dan aku sudah lelah. Lebih baik kita akhiri saja."
Rendra berdiri dan berjalan menuju pintu. Aisyah bangkit, memohon-mohon. "Rendra, tolong, jangan tinggalkan kami." Rendra menghentikan langkahnya. Ia menoleh dengan pandangan tajam. "Pergi. Aku tidak mau melihat kalian lagi. Bawa anak itu, dan jangan pernah kembali." Aisyah terdiam. Punggungnya merosot ke lantai. Ia menatap Rendra yang kini berdiri di ambang pintu. Cahaya senja memudarkan siluetnya. "Pergi. Pergi dari rumahku. Aku hanya ingin melihatmu dengan pakaian yang menempel di badanmu," kata Rendra dengan kejam, matanya penuh kebencian. "Dan satu lagi, jangan pernah kau mengaku bahwa anak itu adalah keturunanku." Seketika, dunia Aisyah runtuh. Ia menatap putranya yang kini terlelap dalam gendongannya. Wajah damainya tak tahu betapa kejamnya dunia yang baru saja ia masuki. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Aisyah berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan keluar dari rumah yang dulu menjadi surganya. Ia melangkah keluar dari gerbang, diusir dari istananya sendiri, hanya berbekal pakaian seadanya dan seorang bayi yang dihina oleh ayahnya sendiri. Di bawah langit yang kini kelabu, Aisyah hanya bisa berbisik, "Kita akan buktikan. Kita akan tunjukkan pada mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka." Perjalanannya kini bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang pembuktian, tentang ganjaran yang suatu hari nanti akan ia berikan pada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Gerimis mulai turun saat Aisyah melangkah keluar dari gerbang rumah megah yang kini terasa seperti penjara. Dinginnya malam menusuk hingga ke tulang. Namun rasa sakit yang ia rasakan di hati jauh lebih beku. Di pelukannya, Arif tertidur pulas, tidak tahu bahwa dunianya yang baru saja dimulai sudah diwarnai dengan pengkhianatan dan penolakan. Aisyah hanya bisa memeluk putranya lebih erat. Ia menatap ke belakang, ke arah rumah yang dulunya ia sebut rumah, dan membayangkan wajah Rendra yang penuh kebencian. Air mata tak lagi mampu ia bendung, mengalir deras membasahi pipi. Ia kini seorang diri, terbuang dan terhina. Aisyah tidak tahu harus pergi kemana. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal, dan ia tidak memiliki kerabat dekat di Jakarta. Harta satu-satunya yang ia miliki hanyalah uang tunai di dompetnya yang tidak seberapa. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang basah, mencari tempat berteduh. Sebuah warung kopi 24 jam di pinggir jalan terlihat ramai. Ia memutuskan untuk mampir, sekadar membeli air mineral dan menunggu malam berlalu. Di sana, ia duduk di sudut paling gelap, mengawasi setiap orang yang berlalu lalang. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang penuh dengan kemewahan dan fasilitas, kini bagai fata morgana. Realitasnya adalah trotoar yang keras dan udara dingin yang menggigit. Ia memandangi wajah damai Arif yang terlelap. "Maafkan Mama, Nak. Mama tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Tapi Mama janji, Mama akan berusaha sekuat tenaga. Mama akan buat kamu bangga," bisiknya pelan. Air mata menetes di pipi sang anak. Malam itu, Aisyah tidak tidur. Ia menghabiskan waktu merenung, memutar kembali setiap ucapan kejam dari Rendra dan Nyonya Fatma. "Anak haram, bukan darah dagingku, pengkhianat." Kata-kata itu berulang bagai kaset rusak di kepalanya. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Amarah itu yang membangkitkan tekadnya. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Saat matahari mulai terbit, Aisyah memberanikan diri. Ia tahu, ia harus mencari pekerjaan. Ia melihat sebuah papan pengumuman di sebuah minimarket yang membutuhkan buruh cuci. Tanpa ragu, ia langsung masuk. Dengan nada penuh harapan, ia bertanya pada pemilik minimarket yang bernama Pak Budi. "Maaf, Pak, apa lowongan ini masih ada?" tanya Aisyah. Pak Budi menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, melihat Aisyah dengan pakaiannya yang rapi tapi lusuh, dan seorang bayi di gendongannya. "Masih ada, tapi ini pekerjaan berat. Cuci piring, cuci baju, bersih-bersih rumah. Gajinya tidak besar, dan tempat tinggal seadanya. Apa kau sanggup?" tanya Pak Budi. Aisyah mengangguk mantap. "Sanggup, Pak."
Saya sanggup. Saya butuh pekerjaan ini. Tolong, Pak, pintanya dengan mata memohon. Pak Budi melihat ketulusan di mata Aisyah. Baiklah, kau bisa mulai hari ini. Tapi anakmu akan ikut denganmu. Kami tidak punya fasilitas penitipan, katanya. Tidak apa-apa, Pak. Saya akan mengurusnya sambil bekerja. Hari-hari Aisyah setelah itu bagai sebuah cobaan yang tiada akhir. Ia bekerja tanpa henti, mencuci tumpukan piring kotor di warung Pak Budi, membersihkan lantai yang lengket, dan mencuci pakaian-pakaian kotor. Tubuhnya terasa remuk redam, namun ia tidak pernah mengeluh. Saat istirahat, ia akan menyempatkan diri menyusui Arif, mengajaknya bermain, dan membisikkan kata-kata penyemangat. Suatu sore, saat ia sedang menjemur pakaian, seorang wanita parubaya yang merupakan pelanggan setia di warung Pak Budi, menyapa Aisyah. Mbak Aisyah, kok saya lihat dari kemarin lemes sekali? Tanya wanita itu, yang ternyata bernama Ibu Dina. Oh, tidak apa-apa Bu. Cuma sedikit lelah, jawab Aisyah sambil tersenyum. Ibu Dina memperhatikan cara Aisyah mengurus Arif. Mbak ini sepertinya jago masak ya? Tanyanya tiba-tiba. Aisyah terkejut. Kenapa ibu bertanya begitu? Ibu Dina tersenyum. Saya melihat Mbak sering membuatkan bubur untuk bayinya. Dari aromanya saja sudah enak. Saya juga melihat ibu sering membuat camilan saat istirahat. Mengapa tidak coba berjualan saja? Kata-kata Ibu Dina bagai sebuah pencerahan. Aisyah teringat akan resep-resep masakan ibunya. Resep-resep sederhana yang selalu berhasil menghangatkan hati setiap orang yang memakannya. Ia teringat akan janji yang ia buat pada dirinya sendiri, untuk membuktikan dirinya berharga. Berjualan, itu mungkin jawabannya. Malam itu, setelah semua pekerjaan beres, Aisyah meminta izin pada Pak Budi. Pak, saya ingin minta izin. Bolehkah saya membuat beberapa makanan ringan di sini untuk saya jual? Pak Budi mengangguk. Silakan, Aisyah. Tapi ingat, pekerjaanmu jangan sampai terganggu. Tentu, Pak. Terima kasih banyak, jawab Aisyah. Dengan modal seadanya, Aisyah mulai membuat kue-kue tradisional yang resepnya ia pelajari dari sang ibu. Ia membuat lapis legit, kue cubit, dan beberapa camilan lainnya. Ia bekerja hingga larut malam setelah Arif tertidur. Keesokan harinya, ia membawa dagangannya ke sebuah kantor di dekat warung Pak Budi. Jantungnya berdebar kencang saat ia menawarkan kue-kue buatannya. Selamat pagi, Bu. Maaf mengganggu. Saya punya kue buatan sendiri. Mungkin ibu dan teman-teman ingin mencoba? Tanyanya dengan nada ragu. Seorang karyawan wanita mengambil satu kue cubit dan mencicipinya. Matanya langsung berbinar. Enak sekali. Rasanya pas, tidak terlalu manis. Ini baru namanya kue cubit, katanya. Dalam sekejap, kue-kue Aisyah ludes terjual. Ia bahkan menerima pesanan dari beberapa karyawan. Rasa lelah yang selama ini ia rasakan, seolah-olah menguap begitu saja, digantikan oleh semangat baru. Aisyah terus berjualan. Dari kue-kue kecil, ia memberanikan diri membuat masakan rumahan untuk makan siang. Rasa masakannya yang otentik dan bumbu-bumbu rahasia warisan ibunya membuat banyak orang ketagihan. Dapur Bunda Aisyah, begitulah nama yang ia berikan untuk usaha kecilnya itu. Nama itu ia pilih untuk mengenang ibunya, sekaligus menjadi pengingat bahwa ia harus kuat, demi putranya, dan demi janji pada ibunya. Ia kini memiliki 2 pekerjaan. Pagi hari, ia membantu Pak Budi. Siang dan sore, ia memasak untuk para pelanggannya. Di sela-sela kesibukan itu, ia selalu menyempatkan waktu untuk Arif. Ia mengajarkan Arif untuk selalu tersenyum, meski hidup tidak selalu indah. Ia tahu, Arif adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Di sisi lain, di rumah mewah Rendra, kehidupan berjalan tanpa Aisyah. Nyonya Fatma dan Tante Maya merasa menang. Mereka mengira Aisyah akan kembali, memohon maaf dan meminta belas kasihan. Tapi hari demi hari, Aisyah tidak muncul. Rendra, yang dulunya penuh dengan amarah dan kebencian,
kini mulai merasakan kekosongan. Hidupnya terasa hampa. Rumahnya yang besar terasa sunyi. Ia tidak lagi memiliki nafsu makan. Masakan-masakan yang dulu Aisyah buat, kini terasa hambar. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merindukan kehadiran Aisyah. Ia merindukan senyum Aisyah, tawanya, dan bisikan-bisikan manisnya. Namun, harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia hanya bisa menghela napas, menatap foto pernikahan mereka yang masih terpajang di meja kerjanya. Foto itu seolah menjadi pengingat atas kesalahan yang ia buat, sebuah kesalahan yang kelak akan ia sesali seumur hidupnya. Aisyah tidak tahu apa yang terjadi dengan Rendra. Ia juga tidak peduli. Kini, fokusnya hanyalah satu, membesarkan Arif dengan cinta, dan membangun hidupnya kembali. Ia bertekad, kehinaan yang ia terima akan menjadi api yang membakar semangatnya. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat, dan putranya adalah sebuah anugerah, bukan kutukan. Perjalanan Aisyah baru saja dimulai, dan ia yakin ia akan sampai di puncak. Sebuah puncak yang akan membuktikan betapa salahnya mereka yang telah menghinanya. Waktu adalah pelayaran sunyi yang tak pernah berhenti. Hari-hari yang sulit kini terasa seperti kenangan yang membentuk benteng. Aisyah tidak lagi sekadar bertahan. Ia kini sedang membangun. Usaha catering kecilnya, dapur Bunda Aisyah, sudah bukan lagi sekadar impian, melainkan realita yang berkembang. Dari satu loyang kue dan beberapa kotak nasi, kini ia sudah memiliki beberapa pegawai yang membantunya. Kontrakan kecil yang dulunya hanya tempat berteduh, kini menjadi pusat operasi yang sibuk, dipenuhi aroma rempah dan tawa riang para pekerjanya. Namun, di tengah kesibukan itu, fokus Aisyah tak pernah lepas dari satu-satunya permata dalam hidupnya, Arif. Setiap sore, setelah lelah melayani pesanan, ia akan meluangkan waktu sepenuhnya untuk putranya. Ia mengajari Arif membaca, berhitung, dan yang paling penting, ia menanamkan nilai-nilai kebaikan di hati kecilnya. "Mama, kenapa kita tidak punya mainan seperti teman-teman di sekolah?" tanya Arif suatu hari. Wajahnya yang polos tak menunjukkan rasa iri, hanya keingintahuan. Aisyah tersenyum, mengusap lembut rambut Arif. "Kita punya mainan yang lebih berharga, sayang. Kita punya waktu bersama. Kita punya cerita. Kita punya tawa. Itu jauh lebih berharga daripada mainan apapun." Arif tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada dunia sains. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan umum, tenggelam dalam buku-buku tebal tentang fisika dan kimia. Aisyah, meski tidak mengerti banyak tentang materi itu, selalu mendukung penuh. Ia tahu, kecerdasan adalah jalan bagi Arif untuk melampaui segala cibiran yang mungkin kelak ia terima. "Ma, kenapa langit bisa berwarna biru?" tanya Arif suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras sambil menikmati kue buatan Aisyah. "Mama tidak tahu persis, sayang. Tapi Mama yakin, kamu pasti akan menemukan jawabannya," jawab Aisyah. Aisyah tidak hanya memberinya buku-buku, ia juga membelikan Arif mikroskop sederhana dari uang yang ia sisihkan. Ia ingin Arif tahu, bahwa apapun mimpi anaknya, ia akan mendukungnya. Suatu hari, Arif pulang dari sekolah dengan wajah berbinar. "Ma, aku dapat juara 1 Olimpiade Sains di sekolah." Aisyah langsung memeluknya erat. "Hebat anak Mama. Mama bangga sekali," sorak Aisyah. Wajah bahagia Arif adalah ganjaran terbesar bagi Aisyah, lebih dari tumpukan uang atau pujian dari para pelanggannya. Saat Arif beranjak remaja, ia semakin menunjukkan bakatnya. Ia memenangkan berbagai kompetisi sains, dari tingkat kota hingga provinsi. Nama Arif Era, yang ia pilih sebagai identitasnya di ajang-ajang tersebut, mulai dikenal di kalangan akademisi. Era adalah singkatan dari Rahmat Aisyah, nama yang ia ciptakan sendiri untuk menghormati ibunya. Aisyah, di balik segala kesuksesan anaknya, tetaplah sosok sederhana yang penuh kasih. Ia tak pernah menuntut, tak pernah memaksa. Ia hanya ingin melihat Arif bahagia. Di sisi lain,
Kehidupan Rendra justru seperti layang-layang putus. Setelah Aisyah pergi, ia kembali ke dunia malam, mencari pelarian dari rasa kosong yang membelenggu hatinya. Perusahaan ayahnya yang kini ia pimpin mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Ia tidak lagi fokus, seringkali terlambat masuk kantor, dan mengambil keputusan-keputusan bisnis yang ceroboh. Ia mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan uang dan kemewahan, tetapi semuanya terasa hampa. Nyonya Fatma dan Tante Maya seringkali menasihatinya. "Rendra, kau harus fokus. Perusahaan ini sudah mulai menurun," kata Nyonya Fatma. Rendra hanya menghela napas. "Biarkan saja, Ma. Aku sedang tidak ingin memikirkan itu." Rendra seringkali teringat akan senyum Aisyah. Ia merindukan masakan Aisyah, dan ia merindukan kehadiran sosok yang dulu selalu menenangkannya. Di tengah tumpukan berkas di kantor, ia seringkali termenung, menatap foto pernikahan mereka yang kini sudah ia pindahkan ke laci mejanya. Ia merasa bodoh. Bagaimana ia bisa begitu mudahnya percaya pada tuduhan yang tidak berdasar? Ia tidak tahu, apakah ini karena rasa bersalah, ataukah hanya penyesalan yang terlambat datang. Suatu malam, Rendra sedang bersantai di sebuah klub malam, ditemani oleh sekretarisnya, Clara. Clara adalah wanita yang seringkali ia ajak bersenang-senang, tetapi ia tidak pernah merasakan getaran yang sama seperti yang ia rasakan pada Aisyah. "Rendra, kudengar perusahaanmu sedang bermasalah. Apa tidak sebaiknya kau fokus ke kantor?" tanya Clara. Rendra hanya tertawa hambar. "Biarkan saja. Aku sudah terlalu lelah," jawabnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah berita di televisi di atas bar. Seorang pelajar SMP asal Jakarta, Arif Era, memenangkan Olimpiade Fisika tingkat nasional. Rendra tak terlalu peduli. Ia hanya memalingkan wajahnya dan melanjutkan minum. Ia tidak tahu bahwa bocah yang wajahnya terlihat di televisi itu adalah putranya sendiri. Putranya yang telah ia usir dengan kejam, dan kini telah tumbuh menjadi kebanggaan orang lain. Arif, di bawah bimbingan Aisyah, tak pernah tahu siapa ayahnya. Aisyah tidak pernah menceritakan masa lalu kelam itu. Baginya, masa lalu adalah sebuah lembaran yang telah ia sobek, dan kini ia sedang menulis lembaran baru yang lebih indah. Ia ingin Arif tumbuh tanpa beban, tanpa rasa benci. Ia hanya ingin putranya fokus pada masa depan yang cerah, masa depan yang kelak akan ia bangun dengan kedua tangannya sendiri. "Ma, kalau nanti aku sudah sukses, aku ingin ajak Mama jalan-jalan ke luar negeri. Aku ingin Mama lihat dunia, seperti yang Mama ceritakan," kata Arif suatu malam. Aisyah tersenyum haru. "Tentu, sayang. Mama akan menunggu hari itu," jawabnya. Aisyah menatap putranya, melihat kebaikan dan ketulusan di mata Arif. Ia sadar, penderitaan yang ia alami telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, dan anaknya adalah bukti nyata dari kekuatan itu. Ia tidak lagi ingin membalas dendam. Tapi takdir berkata lain. Jalan Aisyah dan Rendra, yang dulunya terpisah, kini akan kembali bertemu. Dan pertemuan itu akan menjadi awal dari ganjaran yang tak terelakkan. Tahun-tahun telah bergulir bagai gulungan ombak di lautan. Dapur Bunda Aisyah kini bukan lagi sekadar usaha catering rumahan. Di bawah kepemimpinan Aisyah yang ulet dan visioner, bisnis itu telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan catering besar dengan puluhan karyawan, armada pengantaran, dan reputasi yang tak tertandingi. Nama Aisyah dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memulai segalanya dari nol. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai acara seminar, membagikan kisah inspiratifnya. Ia telah berubah dari wanita yang terbuang menjadi sosok yang dihormati. Suatu pagi, saat Aisyah sedang memantau operasional di dapur utamanya, ia menerima telepon dari asisten pribadinya. "Ibu, ada tawaran kerjasama dari sebuah event organizer besar. Mereka tertarik dengan reputasi catering kita. Ini untuk acara gala dinner tahunan sebuah perusahaan properti," lapor sang asisten. Aisyah mengangguk. "Baik, kirimkan detailnya. Kita pelajari dulu." Saat melihat proposal yang dikirim, Aisyah merasa jantungnya berdebar kencang.
Nama perusahaan itu tertera jelas, Rendra Group. Senyum pahit merekah di wajah Aisyah. Takdir memang punya selera humor yang kejam. Tentu, bisiknya pada dirinya sendiri, aku akan ambil tawaran ini. Aisyah tahu ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah kesempatan yang tak terduga. Di sisi lain, kehidupan di Rendra Group bagai kapal karam yang perlahan tenggelam. Rendra, yang kini menjadi CEO, semakin tidak peduli dengan bisnis keluarganya. Skandal demi skandal menerpa perusahaannya. Ia seringkali tidak datang ke rapat penting, dan proyek-proyek besar yang seharusnya bisa mendatangkan keuntungan justru mengalami kerugian. Kehidupan malamnya semakin menjadi-jadi, dan ia menjadi berita utama di banyak majalah gosip. Nyonya Fatma, yang dulunya penuh kesombongan, kini hanya bisa menghela napas pasrah. Wajahnya yang dulu tegas, kini dihiasi garis-garis kecemasan. Rendra, sampai kapan kau akan seperti ini? Suara Nyonya Fatma terdengar lelah saat ia menatap putranya di ruang kerja yang berantakan. Kita butuh investor. Perusahaan kita diambang kebangkrutan. Kenapa kau tidak peduli? Rendra hanya menatap ibunya dengan mata kosong. Lalu, Mama mau aku bagaimana? Mengemis? Aku sudah muak. Bisnis, uang, semuanya terasa hampa. Jawabnya. Hampa? Kau ini bicara apa? Apa kau lupa siapa dirimu? Kau pewaris Rendra Group. Ayahmu akan sangat kecewa melihatmu seperti ini. Nyonya Fatma mencoba menggugah putranya, namun Rendra hanya membuang muka. Sudah, aku lelah. Aku hanya ingin istirahat, katanya sambil berjalan meninggalkan ibunya yang tertegun. Nyonya Fatma hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak tahu apa yang salah. Putranya yang dulu bersemangat, kini telah kehilangan jiwanya. Ia merasa ini adalah karma, namun tak pernah ia sangka karma itu akan datang secepat ini. Suatu siang, Rendra sedang duduk di mejanya. Matanya tertuju pada sebuah foto kecil di sudut meja. Itu adalah foto Aisyah. Ia mengambilnya, mengusapnya dengan ibu jari. Sebuah kerinduan yang mendalam tiba-tiba menyeruak di dadanya. Aisyah, di mana kau sekarang? Bisiknya pelan. Aku merindukanmu. Aku merindukan masakanmu, tawamu, senyummu. Tepat saat itu, Tante Maya masuk. Rendra, perusahaan catering untuk acara gala dinner sudah deal. Mereka sangat profesional, dan koki utamanya sangat terkenal. Dengar-dengar namanya Bunda Aisyah, kata Tante Maya. Rendra tidak terlalu menanggapi. Terserah, jawabnya. Aku tidak peduli siapapun itu, yang penting acara bisa berjalan dengan lancar. Rendra tak tahu bahwa nama yang ia dengar itu adalah nama yang dulu pernah ia usir dari hidupnya. Sementara itu, Arif, yang kini beranjak dewasa, semakin menorehkan prestasi. Ia tidak hanya menjadi yang terbaik di sekolahnya, ia juga menjadi perwakilan Indonesia untuk Olimpiade Sains Internasional. Wajahnya sering muncul di berita. Aisyah tersenyum bangga setiap kali melihatnya. Namun, ia tidak pernah membiarkan kesuksesan anaknya membuat ia sombong. Ia selalu mengingatkan Arif, "Nak, ilmu dan prestasi adalah jalan menuju kebaikan. Jangan pernah kau gunakan untuk menyakiti orang lain." Arif memeluk ibunya. Tentu, aku tidak akan pernah melupakan pesan Mama. Mama adalah inspirasiku. Aisyah kini punya segalanya. Harta, kehormatan, dan anak yang berbakti. Tapi satu hal yang belum ia dapatkan, keadilan. Ia tahu, di balik semua kebaikan yang ia peroleh, ada sebuah cerita yang belum selesai. Ia melihat tawaran dari Rendra Group bukan sebagai sebuah kebetulan, melainkan sebagai sebuah takdir. Sebuah panggung yang telah disiapkan untuknya, di mana ia akan memainkan peran utama. Peran yang akan mengubah semua hinaan di masa lalu menjadi kemenangan yang gemilang. Ya, bisik Aisyah pada dirinya sendiri, aku akan mengambil tawaran ini. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang ganjaran. Sebuah senyum misterius terukir di wajahnya.
Senyum itu bukan lagi senyum seorang wanita yang patah hati, melainkan senyum seorang panglima perang yang siap untuk menghadapi pertempuran terakhir. Ia tidak tahu kapan dan bagaimana, tapi ia tahu, saatnya akan tiba. Saat di mana ia akan membuktikan bahwa kehormatan dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan, melainkan dibangun dengan ketulusan dan ketekunan. Babak baru telah dimulai. Aisyah, dengan segala kesuksesan dan kekuatan yang ia miliki, akan kembali ke tempat di mana ia pernah diusir. Kali ini, ia tidak akan kembali sebagai Aisyah yang rapuh, melainkan sebagai Bunda Aisyah, sosok yang dihormati, dan ibu dari seorang anak yang kelak akan mengubah dunia. Pertemuan yang akan datang akan menjadi cerminan dari masa lalu, dan ganjaran yang akan diberikan akan terasa jauh lebih manis daripada madu. Penerimaan Aisyah atas tawaran Rendra Group bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam. Setelah mengirimkan timnya untuk melakukan survei di lokasi acara, ia meminta laporan yang sangat rinci. Aisyah ingin setiap detail sempurna. Bukan karena ia ingin menunjukkan profesionalismenya, melainkan karena ia tahu acara ini adalah panggungnya. Panggung di mana ia akan kembali ke hadapan mereka yang pernah menginjak-injak harga dirinya. Satu sore, Aisyah memanggil asistennya, Bima, ke ruangannya. Bima adalah sosok yang sangat setia dan telah bersamanya sejak usaha cateringnya masih kecil. Bima, saya ingin kau pastikan semua resep yang kita gunakan untuk acara Rendra Group nanti adalah resep terbaik kita. Tidak ada toleransi untuk kesalahan sekecil apapun, kata Aisyah dengan nada serius. Baik, Bu. Tapi kenapa begitu ketat? Bukankah kita selalu mengedepankan kualitas? Tanya Bima, heran dengan ketegasan yang tidak biasa dari bosnya. Aisyah tersenyum tipis. Acara ini berbeda, Bima. Ini bukan sekadar tentang bisnis. Ini tentang reputasi. Pastikan masakan kita tidak hanya lezat, tapi juga tak terlupakan. Seperti hidangan yang penuh cerita. Bima mengangguk, masih merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, Aisyah memiliki alasan di balik setiap keputusannya. Sementara Aisyah sibuk mempersiapkan acara, ia juga meluangkan waktu untuk Arif. Arif, yang kini sudah beranjak remaja, semakin menunjukkan kematangannya. Di sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang ramah, rendah hati, dan sangat cerdas. Di rumah, ia adalah sosok yang berbakti dan selalu menjadi penopang bagi Aisyah. Suatu malam, Arif melihat ibunya termenung di depan laptop, menatap layar dengan tatapan kosong. Ia mendekat dan bertanya, "Mama kenapa?" Kelihatannya Mama sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aisyah terkesiap. Ia mengusap rambut Arif. Tidak ada apa-apa, Nak. Hanya pekerjaan. Arif tidak percaya begitu saja. Mama tidak bisa bohongi Arif. Mama tahu, mata Mama selalu bercerita. Aisyah menghela napas. Ia tahu Arif sudah terlalu pintar untuk dibohongi. Ia menatap Arif lekat-lekat. Arif, Mama mau tanya sesuatu. Seandainya suatu hari nanti, Mama harus bertemu dengan seseorang dari masa lalu yang pernah menyakiti Mama. Apa yang harus Mama lakukan? Arif terdiam sejenak. Ia memandang ibunya dengan mata penuh kebijaksanaan yang tak sesuai dengan usianya. Mama pernah bilang, memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi, memaafkan bukan berarti Mama harus melupakan. Mama bisa memaafkan, tapi Mama juga bisa menunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak bisa lagi menyakiti Mama. Kata-kata Arif bagai siraman air sejuk di hati Aisyah yang gelisah. Bagaimana caranya? Tanyanya. Dengan menjadi lebih baik, dengan menunjukkan bahwa hinaan mereka tidak menghancurkan Mama, tapi justru membuat Mama tumbuh. Mereka akan melihat bahwa penderitaan yang mereka berikan justru menjadi kekuatan terbesar Mama. Jawab Arif mantap. Aisyah memeluk Arif erat-erat. Arif, kamu memang anak Mama yang paling hebat. Terima kasih. Di balik pelukan itu, Aisyah mengukir sebuah tekad baru. Ia tidak akan datang untuk membalas dendam dengan amarah.
Ia akan datang dengan kemenangan, dan ia akan menunjukkan bahwa kekuatan sesungguhnya adalah kebahagiaan dan kemandirian yang ia dan Arif miliki. Di sisi lain, di rumah besar Rendra, ketegangan semakin memuncak. Rendra Group sedang berjuang melawan badai keuangan yang tak kunjung usai. Rendra, yang dulunya cuek, kini mulai merasakan tekanan. Ia seringkali terjaga di malam hari, memikirkan nasib perusahaannya. Suatu malam, Rendra menerima telepon dari Tante Maya. "Rendra, perusahaan kita sudah tidak bisa lagi menunda pembayaran utang. Bank sudah mengancam untuk mengambil alih aset-aset kita," kata Tante Maya dengan nada panik. "Bagaimana bisa? Bukankah kita sudah mengajukan pinjaman baru?" tanya Rendra, suaranya terdengar lelah. "Sudah, tapi tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman. Mereka tidak percaya pada manajemen kita," Tante Maya membentak. Rendra menghela napas. "Baik, aku akan coba cari cara lain. Jangan panik." Namun, Rendra sendiri yang panik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia merasa telah mencapai titik terendahnya. Ia merindukan Aisyah, sosok yang dulu selalu memberinya ketenangan. Ia merindukan masakan Aisyah, senyum Aisyah. Ia merasa kosong, dan kekosongan itu tidak bisa diisi oleh uang, wanita, ataupun alkohol. Di tengah keputusasaan itu, sebuah undangan gala dinner dari perusahaannya sendiri datang ke mejanya. Ia memandangi undangan itu dengan tatapan kosong. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin semua masalah ini cepat selesai. Ia tidak tahu bahwa di balik acara itu, ada sebuah skenario yang telah disusun oleh takdir. Skenario yang akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang ia buang. Aisyah, di sisi lain, sedang menata ulang penampilannya. Ia ingin terlihat profesional, berwibawa, dan sukses. Bukan untuk memamerkan kekayaannya, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang sama. Ia kini adalah sosok yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. "Mama terlihat cantik sekali," puji Arif saat melihat Aisyah mencoba gaun baru. Aisyah tersenyum. "Ini bukan untuk terlihat cantik, Nak. Ini untuk membuktikan bahwa kita sudah berada di tempat yang seharusnya." Aisyah tahu, hari yang ia tunggu-tunggu akan datang. Hari di mana ia akan bertemu Rendra dan keluarganya, bukan sebagai wanita yang diusir, melainkan sebagai sosok yang mereka butuhkan. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa kehinaan yang mereka berikan, justru menjadi tangga menuju kejayaan. Dan di hari itu, semua pertanyaan akan terjawab. Semua penderitaan akan terbayar. Ganjaran itu akan datang pada mereka. Dan ia akan memberikannya dengan senyum di wajahnya. Malam gala dinner Rendra Group tiba. Ballroom hotel bintang 5 itu berkilauan, dipenuhi para pebisnis, investor, dan tokoh-tokoh penting di Jakarta. Aroma masakan lezat yang tercium di udara berasal dari dapur catering dapur Bunda Aisyah, yang kini bekerja di belakang layar. Di tengah keramaian, Aisyah berdiri anggun. Gaun malamnya sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi, dan sebuah senyum misterius terukir di bibirnya. Ia bukan lagi wanita sederhana yang mudah dibingungkan, melainkan seorang ratu yang siap menduduki tahtanya. Di sudut lain ballroom, Rendra berdiri gelisah. Jas mahalnya terasa seperti kain karung. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong, dan ia tampak tidak bersemangat. Di sisinya, Nyonya Fatma dan Tante Maya berusaha menyembunyikan kecemasan mereka di balik senyum palsu. Perusahaan mereka diambang kehancuran, dan acara ini, yang seharusnya menjadi ajang promosi, terasa seperti upacara pemakaman. "Rendra, kau harus berinteraksi dengan para investor. Senyum. Jangan buat mereka tahu kita sedang dalam masalah," bisik Nyonya Fatma. Rendra hanya mengangguk tanpa gairah. "Baik, Ma." Tiba-tiba, seorang panitia acara naik ke panggung. "Selamat malam, para hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di acara gala dinner tahunan Rendra Group. Dan kami ingin memberikan apresiasi khusus kepada mitra catering kita malam ini,
yang telah menyajikan hidangan luar biasa. Mari kita sambut pemilik dari dapur Bunda Aisyah, Ibu Aisyah. Nama itu bagai sebuah belati yang menusuk langsung ke jantung Rendra. Tubuhnya menegang. Ia mendongak, matanya terpaku pada sosok yang kini melangkah anggun ke atas panggung. Itu Aisyah. Aisyah yang sama, namun dengan aura yang sangat berbeda. Aisyah yang dulu rapuh, kini terlihat kuat dan memancarkan wibawa. Gaunnya, senyumnya, cara jalannya, semuanya terasa asing. Nyonya Fatma terkesiap. Tidak mungkin, bisiknya. Tante Maya membelalakan matanya tak percaya. Mereka melihat Aisyah berdiri di atas panggung, dengan senyum ramah menyapa para hadirin. Para tamu bertepuk tangan meriah. Setelah memberikan kata sambutan singkat, Aisyah turun dari panggung dan berjalan di antara meja-meja. Matanya bertemu dengan mata Rendra. Sejenak, waktu seolah berhenti. Mata Rendra yang tadinya kosong, kini dipenuhi keterkejutan, penyesalan, dan kerinduan yang membingungkan. Aisyah hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Aisyah berjalan menghampiri mereka. "Selamat malam, Pak Rendra, Nyonya Fatma," sapanya. Suaranya tenang dan terkontrol. Rendra, yang masih tak bisa berkata-kata, hanya terdiam. Nyonya Fatma yang merasa harga dirinya diinjak, langsung berdiri. "Aisyah, apa-apaan ini? Kenapa kau bisa ada di sini?" tanyanya dengan nada marah. "Saya pemilik catering yang menyediakan hidangan untuk acara Anda, Nyonya," jawab Aisyah, senyumnya tidak luntur. "Tidakkah Anda senang? Sekarang hidangan yang Anda makan adalah masakan dari wanita yang tidak tahu diri, ini." Wajah Nyonya Fatma memerah. "Beraninya kau? Pergi dari sini. Jangan perlihatkan wajahmu." "Pergi? Ini acara saya, Nyonya. Saya adalah salah satu mitra bisnis Anda malam ini. Dan saya pikir, saya punya hak untuk berada di sini," jawab Aisyah, suaranya tetap tenang. Tiba-tiba, Rendra beranjak dari tempat duduknya. Ia menghampiri Aisyah. "Aisyah, kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya bergetar. Aisyah menatapnya lekat-lekat. "Apakah itu pertanyaan yang ingin kau tanyakan, Rendra? Setelah semua yang kau lakukan?" Aku minta maaf. Aku sangat menyesal," bisik Rendra. "Menyesal? Atas apa? Mengusirku? Atau karena perusahaanmu sekarang diambang kebangkrutan, dan kau membutuhkan jasa cateringku?" Aisyah menaikkan alisnya. "Aisyah, tolong mari kita bicara di tempat lain," pinta Rendra, suaranya penuh permohonan. Aisyah mengangguk. "Tentu. Tapi tidak di sini." Ia meninggalkan Rendra dan keluarganya yang tercengang di tengah ballroom. Perasaannya campur aduk. Ada rasa puas, melihat mereka kini di posisi yang lemah. Namun ada juga sedikit rasa kasihan. Aisyah tahu, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah permulaan. Ia tidak akan puas hanya dengan bertemu. Ia akan memberikan ganjaran yang setimpal. Ganjaran yang akan mereka kenang seumur hidup. Saat Aisyah kembali ke dapur, ia menerima pesan masuk di ponselnya. Itu dari Arif. "Ma, aku sudah siap. Aku akan memberikan pidato terbaikku." Aisyah tersenyum. "Ya, ini bukan hanya tentang Rendra dan keluarganya. Ini tentang Arif. Ini tentang anak yang telah mereka buang dan hina. Malam ini, dunia akan melihat betapa hebatnya anak itu. Dan betapa salahnya mereka." Aisyah merasa tak sabar. Ia tahu, plot twist yang sesungguhnya belum dimulai. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menelan pil pahit yang telah mereka tanam sendiri. Rendra, yang kini hanya bisa memandangi punggung Aisyah yang menjauh, merasa dadanya sesak. Ia melihat betapa Aisyah telah berubah. Ia tidak lagi melihat Aisyah yang polos, melainkan seorang wanita yang berani dan kuat. Ia merasa bodoh, dan penyesalan itu kini menjadi beban berat di pundaknya. Ia tidak tahu bahwa di malam yang sama, ia tidak hanya akan kehilangan perusahaannya,
tetapi juga akan dihadapkan pada kebenaran yang akan menghancurkan semua keangkuhan yang selama ini ia genggam. Setelah percakapan singkat yang dingin dengan Aisyah, Rendra kembali ke mejanya dengan hati yang campur aduk. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya dipenuhi oleh sosok Aisyah yang kini begitu berbeda. Nyonya Fatma dan Tante Maya juga tak kalah terkejut. Mereka berbisik-bisik, tidak percaya bahwa wanita yang mereka usir kini menjadi pengusaha sukses yang dihormati. Rasa malu menyelimuti mereka, namun kesombongan mereka masih terlalu tebal untuk mengakuinya. Di tengah kegelisahan itu, acara utama tiba. Sekarang, mari kita sambut tamu kehormatan kita, pemenang Young Scientist Award, perwakilan Indonesia, Arif Era. Suara pembawa acara menggema di seluruh ballroom. Tepuk tangan meriah membahana. Arif, dengan setelan jas rapi dan wajah cerdas yang terpancar, melangkah naik ke panggung. Rendra, yang tadinya tidak peduli, mendongak. Ia melihat wajah anak muda itu. Ada sesuatu yang familiar dari raut wajahnya. Entah apa. Tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Arif berdiri di depan mikrofon. Senyumnya tulus. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Arif. Malam ini, penghargaan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah milik ibu saya, Aisyah, katanya dengan suara lantang. Rendra terkesiap. Ia menatap Aisyah yang kini berada di samping panggung. Aisyah hanya tersenyum. Ibu saya adalah wanita terkuat yang pernah saya kenal. Dia mengajarkan saya bahwa kehormatan bukan diukur dari harta, melainkan dari ketulusan hati. 17 tahun lalu, ibu saya diusir dari rumah hanya karena melahirkan saya, kata Arif, suaranya bergetar menahan emosi. Seketika, bisikan-bisikan mulai terdengar. Rendra Group menjadi pusat perhatian. Wajah Rendra memucat. Nyonya Fatma menundukkan kepala. Ia tidak bisa menatap orang-orang di sekelilingnya. Arif melanjutkan, matanya menatap tajam ke arah meja Rendra. Saya dituduh bukan darah daging ayah saya, hanya karena warna kulit saya yang sawo matang, yang berbeda dari keluarga besar ayah saya yang berkulit terang. Rendra merasa seluruh darahnya mengalir ke kepala. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Arif dengan pandangan tak percaya. Rambut, hidung, bibir, semuanya kini terasa sangat familiar. Saya tahu, beberapa dari Anda mungkin mengenal ayah saya, atau bahkan mengenalnya sebagai CEO perusahaan ini, lanjut Arif, suaranya terdengar menusuk. Dan malam ini, saya ingin menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini ibu saya simpan. Arif memberikan isyarat kepada pembawa acara. Layar lebar di belakangnya menyala, menampilkan sebuah logo DNA Lab Jakarta. Rendra dan Nyonya Fatma menatapnya dengan panik. Beberapa tahun lalu, ibu saya secara diam-diam meminta saya untuk melakukan tes DNA. Dan hasilnya, tidak mengejutkan bagi kami. Tapi mungkin, akan mengejutkan bagi Anda semua, kata Arif, menunjuk layar di belakangnya. Hasil tes DNA ini menunjukkan bahwa saya, Arif Era, adalah anak kandung dari Rendra Angkasa. Brak! Suara Nyonya Fatma yang menjatuhkan gelasnya memecah keheningan. Rendra terduduk lemas di kursinya, seolah kakinya tidak lagi memiliki tulang. Matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa, teriak Tante Maya. Jika Anda tidak percaya, silakan lihat sendiri. Dan ini adalah bukti garis keturunan yang ibu saya dapatkan dari kakek saya, lanjut Arif. Di layar, muncul silsilah keluarga Rendra. Ternyata, nenek buyut dari pihak ayah saya adalah seorang wanita Jawa asli yang memiliki kulit sawo matang. Gen resesif itu akhirnya turun ke saya. Sebuah ironi, bukan? Kami dihina dan diusir karena gen yang ternyata berasal dari keluarga Anda sendiri. Wajah Rendra, Nyonya Fatma, dan Tante Maya kini benar-benar pucat pasi. Mereka tidak bisa berkata-kata. Hinaan, tuduhan, dan pengusiran yang mereka lakukan, kini kembali menghantam mereka seperti bumerang. Arif turun dari panggung dan langsung memeluk Aisyah. Mama,
Sekarang mereka tahu, bisiknya. Rendra, yang kini dikuasai penyesalan, bangkit dari kursinya. Ia berjalan dengan langkah gontai menuju Aisyah. Aisyah, Arif, maafkan aku tidak tahu. Ia mencoba meraih tangan Aisyah, namun Aisyah mengelak. Kau tidak tahu? Kau tidak tahu apa? Rendra? Kau tahu, atau kau tidak ingin tahu? Balas Aisyah, suaranya menusuk. Kau buta, Rendra. Kau buta karena harta, buta karena ego, dan buta karena kau terlalu mudah percaya pada bisikan-bisikan jahat. Air mata Rendra tumpah. Aku menyesal, aku sungguh menyesal. Menyesalmu tidak akan mengubah apapun, Rendra. Kau sudah membuang kami. Kau sudah membuang darah dagingmu sendiri. Dan sekarang, kau lihat betapa hebatnya anak yang kau sebut anak haram itu, kata Aisyah dengan suara penuh kepuasan. Di sisi lain, media dan para tamu mulai berbisik-bisik, mengambil foto, dan merekam momen dramatis itu. Skandal besar telah terungkap, dan Rendra Group kini tidak hanya menghadapi kebangkrutan finansial, tetapi juga kehancuran reputasi. Aisyah menatap Rendra dengan mata yang tenang. Aku tidak datang untuk membalas dendam dengan kebencian, Rendra. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kehinaanmu tidak menghancurkanku, justru membuatku menjadi lebih kuat. Dan anakku adalah bukti nyata dari kekuatanku. Babak baru telah dimulai. Bukan lagi tentang cinta yang hilang, melainkan tentang keadilan yang terungkap, dan ganjaran yang akan diberikan, yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik, karena ganjaran itu adalah penyesalan yang akan menghantui mereka seumur hidup. Kegaduhan di ballroom tak terbendung. Kamera-kamera menyala, lampu kilat berkedip-kedip, dan bisikan-bisikan seperti riak air yang menyebar cepat. Rendra, Nyonya Fatma, dan Tante Maya menjadi pusat perhatian, sebuah panggung kehinaan yang tak pernah mereka bayangkan. Rendra, yang tadinya dipenuhi penyesalan, kini merasa cemas. Ia melihat Aisyah yang berjalan mendekatinya, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Aisyah, tolong. Rendra mencoba meraih tangan Aisyah sekali lagi. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku bisa jelaskan semuanya. Aisyah menggeleng. Jelaskan apa? Rendra? Kau pikir aku akan percaya lagi? Kau sudah membuangku dan anakmu, dan sekarang kau ingin kembali? Itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Di tengah keramaian, Aisyah kembali mengambil mikrofon dari pembawa acara. Seluruh mata kembali tertuju padanya. Maaf, hadirin sekalian, katanya dengan suara tenang namun tegas. Sebagian dari Anda mungkin berpikir bahwa ini hanya tentang DNA. Tapi ada satu lagi. Sesuatu yang menurut saya adalah puncak ironi dalam kisah ini. Rendra dan keluarganya menatap Aisyah dengan ngeri. Mereka tahu Aisyah belum selesai. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih buruk yang akan datang. Anda tahu kenapa saya bisa begitu tenang saat dituduh mengkhianati pernikahan? Karena saya tahu, saya tidak melakukannya. Saya tahu, saya hanya setia pada satu laki-laki, yaitu suami saya. Aisyah berhenti sejenak, menatap Rendra yang kini menunduk malu. Namun, bagaimana denganmu, Rendra? Apakah kau bisa mengatakan hal yang sama? Layar lebar di belakang panggung kembali menyala. Kali ini, bukan lagi hasil tes DNA. Di sana, ditampilkan serangkaian foto yang membuat seluruh ballroom terkesiap. Foto-foto itu menunjukkan Rendra di berbagai tempat, di sebuah restoran, di klub malam, bahkan di sebuah apartemen. Di setiap foto, Rendra tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita. Wanita yang sangat dikenal oleh banyak orang yang hadir di sana. Clara, sekretaris pribadi Rendra. Ini tidak benar, teriak Rendra. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikannya. Tidak benar. Aisyah tersenyum sinis. Silakan, Rendra. Kau bisa jelaskan apa yang terjadi. Kau berselingkuh dengan sekretarismu sendiri. Kau yang pengkhianat di sini. Kau yang menuduhku, padahal kau yang melakukannya. Kau bahkan bersenang-senang
sementara anakmu dan aku hidup di jalanan, berjuang untuk bertahan hidup. Foto-foto itu juga menunjukkan sebuah percakapan pesan singkat antara Rendra dan Clara. Aku sangat bosan di rumah, hanya ada Aisyah dan bayinya yang rewel. Sebuah pesan dari Rendra. Kapan kita bisa bertemu? Aku ingin melupakan semua masalah ini. Wajah Rendra kini memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah. Ia merasa dihakimi di depan umum. Namun, ia tidak bisa membantah. Semua bukti itu nyata. Nyonya Fatma dan Tante Maya tidak bisa berkata-kata. Mereka terlalu terkejut dan malu. Anak yang mereka banggakan, ternyata adalah seorang pengkhianat. Anak yang mereka bela, ternyata adalah orang yang salah. Selama ini, mereka telah membela kebohongan. Dan kini kebohongan itu meledak di depan mata mereka. Kau gila. Aisyah, kenapa kau lakukan ini? Teriak Rendra, suaranya pecah. Aisyah tersenyum, senyum yang tak terbaca. Aku gila? Tidak, Rendra. Aku waras. Aku hanya ingin menunjukkan pada dunia betapa busuknya hatimu. Kau yang memulai permainan ini. Kau yang melempar batu. Dan sekarang, kau harus menerima bumerangnya. Para tamu yang tadinya terdiam, kini mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan mencemooh Rendra. Skandal perselingkuhan ini jauh lebih besar daripada masalah DNA. Ini adalah aib yang akan menghancurkan reputasi Rendra dan keluarganya seutuhnya. Rendra, yang tidak sanggup lagi menahan rasa malu, berlari keluar dari ballroom. Ia meninggalkan Aisyah dan keluarganya di tengah keramaian. Nyonya Fatma dan Tante Maya juga bergegas pergi, menunduk malu, berusaha menghindari tatapan-tatapan tajam dari para tamu. Aisyah memandang kepergian mereka. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Beban berat yang selama ini ia pikul, kini terangkat. Ia telah membuktikan segalanya. Ia telah menunjukkan bahwa ia dan Arif bukanlah pecundang, melainkan pemenang. Tiba-tiba, Arif menghampiri Aisyah. "Mama, apa Mama baik-baik saja?" tanyanya. Aisyah mengangguk. "Mama baik-baik saja, Nak. Mama sudah tidak perlu lagi membuktikan apapun. Semuanya sudah jelas sekarang." Di sisa malam itu, Aisyah dan Arif menikmati kemenangan mereka. Bukan kemenangan karena telah mempermalukan orang lain, tetapi kemenangan karena mereka berhasil bertahan dan keluar sebagai pemenang. Mereka dikelilingi oleh para tamu yang kini menghormati mereka. Banyak dari mereka yang meminta maaf karena telah menjudge Aisyah dan Arif. Aisyah hanya tersenyum. Ia tahu, keadilan telah ditegakkan. Dan kini, babak baru dalam hidupnya akan dimulai. Babak di mana ia akan membangun kembali sisa-sisa kehancuran, dan menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri yang terbuang. Ia adalah Aisyah, seorang wanita yang kuat, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang pengusaha yang sukses. Ganjaran untuk mereka yang telah menghinanya, kini telah dimulai. Malam penganugerahan itu berakhir dengan keheningan yang memekakkan telinga. Para tamu yang tadinya berpesta, kini bubar dengan bisikan-bisikan yang penuh gosip. Aisyah, dengan kepala tegak, meninggalkan ballroom bersama Arif. Mereka tidak lagi melangkah sebagai pecundang, melainkan sebagai pemenang yang bermartabat. Di luar hotel, saat mereka menunggu taksi, sebuah mobil mewah berhenti di hadapan mereka. Jendela mobil terbuka, dan wajah Rendra yang penuh penyesalan terlihat di sana. "Aisyah, tolong mari kita bicara," pinta Rendra, suaranya parau. Wajahnya yang dulu angkuh kini terlihat begitu rapuh, matanya merah dan bengkak. Aisyah hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Arif berdiri di sampingnya, melindungi ibunya seolah Rendra adalah orang asing. "Untuk apa? Kau sudah mengatakan semua yang ingin kau katakan, dan aku juga sudah menunjukkan semuanya," jawab Aisyah dingin. "Aku tahu, aku salah," kata Rendra. "Aku bodoh, aku tolol. Aku menyesal, Aisyah. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakanmu dan Arif. Tolong, maafkan aku. Mari kita mulai lagi dari awal."
Arif menatap Rendra dengan mata bingung. Mulai lagi? Setelah kau mengusir kami, membiarkan kami hidup susah di jalanan? Kau bahkan tidak peduli saat kami pergi. Aku peduli, nak. Aku sangat peduli. Aku hanya buta. Buta karena ego dan kebodohanku. Aku merindukanmu, Arif. Aku merindukan Aisyah. Rendra mencoba meyakinkan, namun kata-katanya terdengar hampa di telinga Aisyah. Aisyah tersenyum pahit. Rendra, kau tahu apa yang aku pelajari selama 17 tahun ini? Aku belajar bahwa cinta sejati tidak akan membuatmu ragu. Cinta sejati tidak akan membuatmu mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Cinta sejati tidak akan membuang darah dagingnya sendiri hanya karena warna kulit. Kau tidak pernah mencintaiku, Rendra. Kau hanya mencintai citra yang kau ciptakan tentang diriku. Wajah Rendra memucat. Tidak, Aisyah, itu tidak benar. Aisyah menghela napas. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Amplop itu berisi semua bukti perselingkuhan Rendra. Foto-foto, tangkapan layar pesan, dan beberapa dokumen yang ia kumpulkan selama ini. Ini, kata Aisyah, melemparkan amplop itu ke pangkuan Rendra. Ini bukan untuk mempermalukanmu, Rendra. Ini untuk menunjukkan padamu bahwa kau tidak bisa bersembunyi. Kau tidak bisa menutupi kebusukanmu. Rendra terdiam. Air matanya kembali tumpah. Aku tahu aku salah. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan memberikanmu dan Arif kehidupan yang pantas. Aisyah menatapnya lekat-lekat. Hidup yang pantas? Rendra, kau pikir hidup yang pantas itu apa? Aku sudah memilikinya. Aku sudah memiliki kehidupan yang pantas, dengan atau tanpamu. Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak butuh namamu. Aku dan Arif sudah membangun semuanya sendiri, dari keringat dan air mata. Tapi aku ayahmu, Arif. Aku ingin menjadi ayah yang baik untukmu, kata Rendra, kini beralih menatap Arif. Arif maju selangkah, menatap Rendra dengan mata yang tenang. Aku tidak pernah butuh ayah. Aku punya ibu. Ibuku adalah ayah dan ibuku. Dia yang mengajariku segalanya. Dia yang membesarkanku. Dia yang selalu ada untukku saat kau tidak ada. Kau tidak lebih dari seorang laki-laki yang punya gen yang sama denganku. Bukan ayah. Kata-kata Arif bagai belati yang menusuk hati Rendra. Hatinya remuk. Ia melihat kebencian di mata Arif, dan ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Pergilah, Rendra, kata Aisyah dengan nada lelah. Kau sudah mendapatkan ganjaranmu. Sekarang, pergilah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Rendra hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Tidak hanya harta, tetapi juga orang yang paling ia cintai, dan anak yang kini membencinya. Dengan langkah gontai, ia kembali masuk ke mobilnya, dan melaju pergi, meninggalkan Aisyah dan Arif di tengah keramaian malam. Di mobil, Rendra hanya bisa menangis. Penyesalan itu kini menjadi beban yang sangat berat di pundaknya. Ia tidak tahu, apakah ia bisa hidup dengan penyesalan ini. Ia merasa telah menjadi pecundang. Ia telah membuang dua orang yang seharusnya ia lindungi, dan kini, ia tidak memiliki apa-apa. Sementara itu, Aisyah dan Arif menaiki taksi. Mereka tidak berbicara. Di dalam taksi, Aisyah hanya memeluk Arif. Terima kasih, nak, bisiknya. Kamu sudah sangat dewasa. Kamu sudah sangat kuat. Arif hanya mengangguk. Ia tahu, ibunya telah melewati badai yang sangat panjang. Dan ia bangga, ibunya telah keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi peduli dengan Rendra. Baginya, Rendra hanyalah sebuah nama dari masa lalu. Masa depannya ada di samping ibunya. Babak penolakan telah usai. Aisyah telah menutup pintu masa lalunya dengan sangat tegas. Ganjaran yang ia berikan tidak hanya tentang rasa malu dan penyesalan, tetapi juga tentang penolakan total. Penolakan yang akan menghantui Rendra seumur hidupnya,
karena ia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kembali kebahagiaan. Dan kini, Aisyah dan Arif akan melangkah ke babak baru, di mana mereka akan membangun istana kebahagiaan mereka sendiri, di atas puing-puing kehancuran yang mereka tinggalkan. Skandal perselingkuhan dan penelantaran anak yang diungkap di malam penganugerahan menjadi berita utama di seluruh media. Rendra Group, yang dulunya adalah nama yang dihormati, kini menjadi bahan cemoohan. Para investor beramai-ramai menarik modal mereka. Proyek-proyek besar dihentikan. Kerugian perusahaan menumpuk bagai tumpukan sampah. Badai yang sudah mengancam sejak lama, kini menghantam dengan kekuatan penuh. Di dalam kantornya yang megah, Rendra duduk dengan tatapan kosong. Di mejanya, tumpukan berkas yang harus ditandatangani dibiarkan begitu saja. Ia tidak punya gairah. Ia tidak punya semangat. Hidupnya terasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan perusahaannya, tetapi juga harga dirinya. Teleponnya terus berdering, dari bank, dari para investor, dan dari media, namun ia tidak mengangkatnya. Ia hanya menatap foto pernikahan mereka yang kini telah ia ambil dari laci mejanya. Fotonya dengan Aisyah, di mana mereka terlihat begitu bahagia. Rendra, apa yang kau lakukan? Bangun. Kita harus menyelamatkan perusahaan ini, teriak Nyonya Fatma saat ia masuk ke ruangan Rendra. Wajahnya terlihat tua, dan rambutnya yang sudah memutih terlihat berantakan. Rendra hanya menatap ibunya dengan mata kosong. Untuk apa, Ma? Sudah terlambat. Semuanya sudah hancur. Hancur? Ini perusahaan ayahmu. Kau harus mempertahankannya. Jangan biarkan perusahaan ini bangkrut. Nyonya Fatma mengguncang bahu Rendra. Rendra menghela napas. Ma, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Reputasi kita sudah hancur. Tidak ada investor yang mau berinvestasi. Bank-bank menolak memberikan pinjaman. Kita sudah tamat. Di rumah mewah mereka, Nyonya Fatma dan Tante Maya juga menghadapi kehancuran. Teman-teman mereka menjauhi mereka. Undangan-undangan pesta tidak pernah datang. Mereka kini adalah keluarga buangan di lingkaran sosial Jakarta. Mereka menyalahkan Aisyah, namun di dalam hati, mereka tahu bahwa Rendra lah yang salah. Dan penyesalan itu kini menjadi siksa bagi mereka. Suatu sore, saat Rendra sedang termenung, teleponnya berdering. Nama pengacara perusahaannya tertera di layar. Dengan enggan, ia mengangkatnya. Halo. Bapak Rendra, saya ingin memberitahu Anda. Bank sudah mengambil keputusan. Mereka akan menyita aset-aset Rendra Group dan melelangnya. Lelang akan diadakan minggu depan. Rendra tidak terkejut. Ia sudah menduganya. Baik, jawabnya singkat, lalu mematikan telepon. Ia tidak lagi peduli. Ia merasa sudah kehilangan segalanya. Di sisi lain kota, di kantornya yang mewah, Aisyah duduk di mejanya, memandangi laporan keuangan perusahaan. Bima, asistennya, masuk ke ruangan. Bu Aisyah, saya baru saja mendapatkan kabar. Rendra Group akan dilelang minggu depan. Bank akan menyita aset-asetnya karena tidak bisa membayar utang. Aisyah tersenyum. Ya, saya sudah mendengarnya. Lalu, apa rencana ibu? Tanya Bima. Ia tahu bosnya tidak akan membiarkan ini begitu saja. Saya ingin kau siapkan tim, Bima. Kita akan ikut lelang itu, kata Aisyah, suaranya tenang. Ikut lelang? Maksud ibu, kita akan membeli Rendra Group, tanya Bima, terkejut. Aisyah mengangguk. Ya, kita akan beli. Aku tidak ingin orang lain mengambil alih perusahaan yang dulunya milik suamiku. Dan aku akan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Bima masih ragu. Tapi, Bu, Rendra Group sedang bermasalah. Apa kita yakin? Tenang saja, Bima. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Semua masalah itu ada di manajemen Rendra, bukan di aset-asetnya. Kita akan membeli aset-asetnya dan mengubahnya menjadi perusahaan yang lebih baik.
Sebuah perusahaan yang berlandaskan kejujuran dan kerja keras, jawab Aisyah. Keputusan Aisyah tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk balas dendam, tetapi juga pada visi bisnisnya yang tajam. Ia melihat peluang di tengah kehancuran. Ia akan mengubah kehinaan di masa lalunya menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Minggu berikutnya, hari lelang pun tiba. Rendra duduk di sudut ruangan lelang yang suram. Ia menatap para pembeli yang hadir, menawar dengan riuh. Ia merasa putus asa. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa melihat hidupnya hancur di depan matanya. Tiba-tiba, seorang wanita maju ke depan. Wajahnya ditutupi oleh sebuah topi lebar. Ia mulai menawar, dengan harga yang lebih tinggi dari siapapun. Rendra menatapnya dengan heran. Ia tidak mengenali wanita itu. Namun, ia tahu, wanita itu adalah pembeli yang sangat serius. Setelah beberapa menit, penawaran berhenti. Wanita itu memenangkan lelang. Rendra merasa hampa. Ia kini benar-benar kehilangan segalanya. Saat wanita itu menandatangani berkas-berkas lelang, ia mengangkat kepalanya. Rendra terkesiap. Wajah yang ia lihat di sana adalah wajah Aisyah. Aisyah tersenyum. Senyum yang tak terbaca. "Selamat sore, Rendra," sapanya, suaranya tenang dan penuh wibawa. "Selamat datang di perusahaan saya." Rendra, yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat, hanya bisa terdiam. Aisyah, wanita yang ia buang, kini menjadi pemilik baru dari perusahaan yang dibangun oleh ayahnya. Aisyah telah mengubah kehinaan menjadi kemenangan. Dan kini, ia akan membangun sebuah kerajaan baru, di atas puing-puing kehancuran yang ditinggalkan oleh Rendra. Ganjaran itu, kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Rendra tidak bisa beranjak dari tempatnya. Matanya terpaku pada Aisyah yang kini berdiri di hadapannya, bukan sebagai wanita yang diusir, melainkan sebagai pemilik sah perusahaan yang dibangun oleh ayahnya. Aisyah, dengan tatapan yang tenang, menatap Rendra yang kini terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. "Aisyah." Suara Rendra bergetar. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" Aisyah tersenyum. "Kenapa? Apa kau pikir aku melakukan ini hanya untuk balas dendam, Rendra?" Ia menoleh ke arah pengacara Ban. "Bisakah Anda berikan saya waktu sebentar? Ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan mantan suami saya." Pengacara itu mengangguk dan meninggalkan mereka berdua. Rendra dan Aisyah kini berdiri di tengah ruangan lelang yang kosong, di atas puing-puing keangkuhan Rendra. "Dulu, kau mengusirku dari rumah, hanya dengan pakaian seadanya. Kau menuduhku, kau menghinaku, kau membuang anakmu sendiri," kata Aisyah, suaranya pelan namun menusuk. "Kau pikir aku akan menyerah? Kau pikir aku akan kembali memohon belas kasihan?" "Aku tahu aku salah, Aisyah." Rendra menunduk. "Aku sangat menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya. Keluargaku membenciku, teman-temanku menjauhiku, dan sekarang, perusahaanku." Aisyah menggelengkan kepalanya. "Kau tidak kehilangan segalanya, Rendra. Kau sudah kehilangan semuanya, sejak kau mengusirku dan Arif. Ini bukan tentang uang, ini bukan tentang perusahaan. Ini tentang kebenaran. Aku datang ke sini, bukan untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk menunjukkan padamu, bahwa kehinaan yang kau berikan padaku, justru menjadi api yang membakar semangatku. Aku datang untuk menunjukkan, bahwa aku lebih kuat tanpamu." Rendra mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Aisyah, aku masih mencintaimu. Aku ingin kita kembali. Mari kita bangun kembali semuanya. Aku berjanji, aku akan menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk Aisyah. Ia tertawa hampa. "Mencintaiku? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau berselingkuh dengan sekretarismu sendiri? Rendra, cintamu itu palsu.
Cintamu itu hanya ada saat aku sempurna di matamu. Kau tidak mencintaiku, Rendra. Kau hanya mencintai bayangan yang kau ciptakan tentang diriku. Aisyah mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pada Rendra sebuah video. Video itu adalah tangkapan layar dari sebuah berita online. Berita itu berisi pengakuan Clara, sekretaris Rendra, yang diwawancarai oleh media. Dalam video itu, Clara menceritakan bagaimana Rendra, di tengah-tengah kebangkrutan perusahaannya, mencoba meminta maaf padanya, dan bahkan ingin menikahinya. Dia bilang, "Aku adalah satu-satunya orang yang ada untuknya," kata Clara dalam video itu, "tapi aku menolaknya. Aku tidak mau menjadi pengganti Aisyah." Rendra menatap video itu dengan ngeri. Ia tidak menyangka Clara akan mengkhianatinya. Ia tidak menyangka kebohongannya akan terbongkar secepat ini. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Aisyah mematikan ponselnya. "Rendra, kau tidak hanya mengkhianatiku, kau juga mengkhianati dirimu sendiri. Kau begitu putus asa, hingga kau mencoba kembali pada wanita yang seharusnya kau jauhi. Kau adalah orang yang lemah, Rendra. Kau bukan laki-laki yang berhak mendapatkan kasih sayangku." "Aisyah, aku mohon." Rendra mencoba meraih tangan Aisyah, namun Aisyah mundur. "Jangan sentuh aku," katanya dengan nada tegas. "Pergilah, Rendra. Hidupku sudah bahagia. Anakku sudah bahagia. Kami tidak membutuhkanmu. Dan kau pantas mendapatkan penyesalan ini. Ini adalah ganjaranmu. Bukan hanya karena kau telah membuangku, tetapi juga karena kau telah membuang dirimu sendiri." Aisyah berbalik dan berjalan menjauh. Rendra hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Ia kini sendirian di tengah-tengah ruangan lelang yang kosong. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya perusahaan. Ia tidak punya keluarga. Ia tidak punya cinta. Ia hanya punya satu hal, penyesalan. Penyesalan yang akan menjadi teman setianya seumur hidup. Aisyah keluar dari ruangan lelang. Di sana, Bima, asistennya, sudah menunggunya. "Semuanya sudah beres, Bu. Selamat. Anda sekarang adalah pemilik baru dari Rendra Group." Aisyah tersenyum. Nama perusahaannya bukan Rendra Group lagi, Bima. Mulai sekarang, namanya adalah Aisyah Group. Ia menatap langit Jakarta. Langit yang dulu kelabu, kini terasa begitu cerah. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak di mana ia akan membangun sebuah kerajaan baru, di atas puing-puing masa lalu yang kelam. Dan ia tidak sendirian. Ia punya Arif, dan ia punya cinta dan kebahagiaan yang tak akan pernah bisa dibeli dengan uang, ataupun perusahaan. Ia kini adalah pemenang yang sejati. Sehari setelah lelang bersejarah itu, Aisyah melangkah memasuki lobi kantor yang dulunya bernama Rendra Group. Kini, papan nama di depannya sudah diganti menjadi Aisyah Group. Aura yang dulu kaku dan penuh dengan ketegangan, kini terasa lebih hidup. Aisyah tidak datang sendirian. Di sampingnya, Bima, sang asisten setia, dan tim terbaiknya yang telah ia bangun dari nol, berjalan dengan langkah mantap. Saat mereka memasuki ruangan, semua karyawan yang masih tersisa menatap Aisyah dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka merasa cemas, takut akan dipecat. Namun, Aisyah tidak menunjukkan ekspresi sombong. Ia menatap mereka semua dengan tatapan yang tenang, penuh wibawa namun tidak menakutkan. "Selamat pagi, semuanya," sapa Aisyah. Suaranya lembut namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Mulai hari ini, perusahaan ini bernama Aisyah Group. Dan saya adalah pemilik baru kalian." Seorang manajer yang terlihat lebih tua dan sinis mendekat. "Maaf, Bu. Apa Anda tidak tahu bahwa perusahaan ini sedang bermasalah? Kami sedang diambang kebangkrutan." Aisyah tersenyum. "Saya tahu.
Itu sebabnya saya ada di sini. Saya akan mengubahnya. Saya tidak akan membiarkan perusahaan ini bangkrut. Saya tidak akan membiarkan aset-aset ini menjadi sia-sia. Namun, saya akan membuat satu perubahan besar. Di perusahaan ini, kita tidak lagi bekerja dengan cara lama. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi korupsi. Kita akan bekerja dengan kejujuran, kerja keras, dan transparansi. Aisyah meminta Bima untuk menyiapkan pertemuan dengan seluruh manajer. Di dalam ruangan rapat, ia memaparkan visinya. Saya akan meninjau ulang semua proyek yang sedang berjalan. Jika ada yang terindikasi korupsi atau tidak transparan, kita akan hentikan. Saya akan memecat siapapun yang terbukti melakukan kecurangan. Saya tidak peduli siapa kalian, atau berapa lama kalian sudah bekerja di sini. Jika kalian tidak bisa bekerja dengan jujur, kalian tidak punya tempat di perusahaan ini. Para manajer yang selama ini terbiasa dengan sistem bobrok Rendra Group terkejut. Mereka tidak menyangka Aisyah akan bertindak secepat ini. Saya tahu, ini akan sulit. Tapi saya yakin, kita bisa melakukannya. Saya akan memberikan kalian kesempatan. Bekerja dengan saya, dengan kejujuran, dan kita akan membangun kembali perusahaan ini dari nol. Kita akan membuktikan bahwa perusahaan ini bisa sukses, bukan karena nama besar, tapi karena kerja keras dan integritas. Di sisi lain, kehidupan Rendra dan keluarganya kini bagai kapal yang benar-benar karam. Rendra, yang kehilangan segalanya, kini hanya bisa mengurung diri di rumah. Ia tidak memiliki pekerjaan, tidak punya teman, dan tidak punya apa-apa lagi. Nyonya Fatma dan Tante Maya juga mengalami nasib yang sama. Mereka kehilangan semua teman dan koneksi sosial mereka. Rumah mewah mereka kini terasa seperti sangkar emas yang dipenuhi penyesalan. Suatu sore, Nyonya Fatma mencoba menelepon Aisyah. Ia ingin meminta bantuan. Ia ingin memohon belas kasihan. Namun, teleponnya tidak diangkat. Ia mencoba lagi, dan lagi, namun hasilnya sama. Aisyah tidak mau berbicara dengannya. "Mama, sudahlah," kata Tante Maya. "Dia tidak akan membantu kita. Dia sudah punya segalanya. Dia sudah menjadi ratu, dan kita hanya pecundang." Nyonya Fatma menangis. Ia menyesali semua yang ia lakukan. Ia menyesali cibiran-cibiran yang ia lontarkan. Ia menyesali saat ia menuduh Aisyah dan mengusirnya. Ia tidak tahu bahwa keangkuhan yang ia miliki akan kembali menghantamnya secepat ini. Di Aisyah Group, Aisyah bekerja tanpa lelah. Ia tidak hanya mengelola bisnis, tetapi juga membangun kembali kepercayaan para karyawan. Ia mengadakan pertemuan mingguan, di mana ia memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Ia bahkan memberikan bonus dan kenaikan gaji bagi mereka yang bekerja keras dan jujur. "Bu Aisyah, kenapa ibu begitu baik pada kami?" tanya seorang karyawan suatu hari. "Kami semua tahu, kami tidak bekerja dengan baik di masa lalu." Aisyah tersenyum. "Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah masa depan. Saya tidak akan menghakimi kalian. Tapi saya akan memberikan kesempatan. Kalian hanya perlu buktikan bahwa kalian layak. Dan saya yakin, kalian semua adalah orang-orang hebat. Kalian hanya butuh pemimpin yang tepat." Kata-kata Aisyah bagai sebuah obat. Para karyawan yang tadinya cemas, kini merasa bersemangat. Mereka bekerja dengan lebih giat. Mereka tidak lagi takut. Mereka merasa dihargai. Dan perlahan, perusahaan itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Proyek-proyek yang dulu tertunda, kini berjalan dengan lancar. Kepercayaan para investor mulai kembali. Nama Aisyah Group kini dikenal sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi integritas. Aisyah melihat semua itu dengan bangga. Ia tidak hanya membalas dendam dengan uang.
Ia membalas dendam dengan membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Ia membalas dendam dengan mengubah kehancuran menjadi keindahan. Dan ia yakin, ganjaran yang paling besar akan datang. Ganjaran yang akan mengubah hidupnya, dan hidup anaknya, selamanya. Ia tahu, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Ia harus menemui seseorang. Seseorang yang telah mengajarinya segalanya. Seseorang yang kini berada di balik penjara. Ia tahu, ia harus melakukan ini, bukan untuk dirinya, tetapi untuk keadilan. Dan ia tahu, babak terakhir dari kisah ini akan menjadi babak yang paling manis. 1 tahun berlalu. Aisyah Group kini menjadi salah satu perusahaan properti paling sukses dan terpercaya di Indonesia. Aisyah berhasil mengubah perusahaan yang dulu hancur menjadi sebuah kerajaan yang kokoh, berlandaskan kejujuran dan integritas. Ia tidak hanya sukses sebagai pebisnis, tetapi juga sebagai pemimpin yang dicintai oleh karyawannya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, satu hal yang paling berharga bagi Aisyah adalah kebahagiaan Arif. Arif, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan cerdas, akan berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan studinya di universitas terkemuka. Ia mendapatkan beasiswa penuh, sebuah bukti nyata dari kerja keras dan kecerdasannya. Suatu malam, Aisyah duduk di samping Arif di kamarnya. "Mama, aku tidak akan melupakan semua yang Mama ajarkan. Aku akan belajar yang terbaik, dan aku akan kembali untuk membantu Mama," kata Arif, matanya dipenuhi tekad. Aisyah tersenyum. "Nak, Mama sudah bangga. Pergilah. Jangan khawatirkan Mama. Mama sudah bahagia. Kebahagiaan Mama ada di kebahagiaanmu." Di sisi lain, kehidupan Rendra dan keluarganya kini bagai cerita dari buku dongeng yang berakhir tragis. Perusahaan mereka benar-benar hancur. Nyonya Fatma dan Tante Maya harus menjual semua aset mereka untuk membayar utang. Mereka kini tinggal di sebuah rumah sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka miliki. Mereka tidak lagi memiliki teman, dan mereka hanya bisa menyesali semua keputusan mereka di masa lalu. Suatu hari, Rendra yang kini bekerja serabutan, sedang berjalan di pinggir jalan. Ia melihat sebuah papan reklame besar yang menampilkan wajah Aisyah dan Arif. Aisyah tersenyum, dengan tulisan besar, "Aisyah Group, membangun masa depan dengan integritas." Di bawahnya, ada foto Arif yang memegang piala. Rendra menatap papan reklame itu dengan hati yang hancur. Ia melihat betapa Aisyah dan anaknya telah berhasil, sementara ia kehilangan segalanya. Rasa penyesalan itu kini menjadi siksa baginya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh kenangan-kenangan pahit. Ia teringat saat ia mengusir Aisyah, saat ia menuduh putranya, dan saat ia berselingkuh. Ia merasa bodoh, dan ia tahu, penyesalan ini adalah ganjaran yang setimpal untuknya. Suatu malam, Aisyah dan Arif sedang makan malam di restoran yang mereka sukai. Tiba-tiba, seorang pria parubaya datang menghampiri mereka. Pria itu menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Arif, nak, kau sudah besar sekali," bisiknya. Pria itu adalah ayah dari Nyonya Fatma, kakek Rendra, dan kakek buyut Arif. Arif dan Aisyah terkejut. Pria itu, yang merupakan mantan petinggi di Rendra Group, kini terlihat tua dan lelah. "Maafkan cucuku, Aisyah. Maafkan semua kebodohan Rendra. Aku sudah tahu semuanya. Aku sangat menyesal. Aku baru tahu bahwa nenek buyut kita memang berdarah Jawa," katanya, suaranya parau. "Aku tidak tahu bahwa Rendra akan menjadi seburuk itu." "Sudah, Pak. Semuanya sudah berlalu," kata Aisyah, suaranya lembut. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop. "Ini," katanya. "Ini adalah warisan yang seharusnya menjadi milik Rendra. Tapi ia tidak pantas mendapatkannya. Aku ingin memberikannya padamu."
Itu adalah hakmu. Arif menolak. Terima kasih, Pak. Tapi kami tidak butuh itu. Kami sudah punya segalanya. Kami sudah punya cinta dan kebahagiaan. Pria itu tersenyum. Kau memang anak yang baik, Arif. Kau sangat mirip ibumu. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pria itu meninggalkan mereka. Aisyah dan Arif saling berpandangan. Mereka tahu, ini adalah penutup yang sempurna. Mereka tidak lagi perlu membalas dendam. Mereka tidak lagi perlu membuktikan apapun. Semuanya sudah terbukti. 2 hari kemudian, saat Arif akan berangkat, Aisyah mengantarnya ke bandara. Di sana, mereka berpelukan. Mama, aku janji, aku akan kembali, bisik Arif. Mama akan menunggumu. Nak, pergilah. Jadilah orang yang hebat, orang yang berguna bagi banyak orang. Jadilah seperti dirimu sendiri, kata Aisyah. Saat pesawat yang membawa Arif lepas landas, Aisyah berdiri di ruang tunggu, menatap langit. Senyum bahagia terukir di bibirnya. Ia teringat kembali saat ia diusir dari rumah Rendra, saat ia harus bertahan hidup di jalanan, saat ia memulai usaha cateringnya dari nol. Ia teringat semua penderitaan yang ia alami. Namun, kini, semua itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang telah berakhir. Ia telah berhasil. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat. Ia telah membuktikan bahwa anaknya adalah anugerah terindah. Ia telah mendapatkan kembali kehormatannya, dan ia kini hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Ganjaran itu tidak hanya tentang uang atau kekuasaan. Ganjaran itu adalah kebahagiaan yang ia rasakan. Kebahagiaan yang ia bangun sendiri, dengan keringat dan air mata, dan dengan cinta yang tak terhingga.